Dah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat fillah rahmatullah yang saya cintai. Semoga Allah mencintai pula kalian, merahmati kalian dengan rahman dan rahimnya. Insyaallah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya diampuni segala dosanya dan segala lahannya. Mudah-mudahan Allah ridha atas surganya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa la talbisul haqqa bil batil wa la taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala fasyari'u la maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para sahabat fillah rahimakumullah, pada siang hari ini saya coba menguraikan beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yang saya ketahui bahwasanya selama ini para mubaligh, para ustadz, kiai dan sebagainya sering menyuruhkan dalam ceramahnya, dakwahnya, baik di khutbah Jumat maupun pengajian, yaitu tentang takwa. Takwa selama ini belum diurai secara menyeluruh, secara penuh, yaitu dari bahasa orang menyimpulkan takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kalau menurut saya adalah dalil. Rumus sebagaimana dalam hal ilmu matematika, dalil segitiga ialah 3 buah garis yang saling berpotongan dalam satu titik yang membentuk sudut, itu adalah garis. Sedangkan rumus panjang kali lebar kali setengah tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, rumus takwa adalah pertama menyangkut hal hidayah. Hidayah terbagi 3. Rumusnya terbagi 3. Hidayah yang pertama adalah hidayah bilisan, hanya baru menyangkut di seputar lidah, di mana lidah mengatakan Islam baik, Islam bagus, tetapi belum menyangkut ke hati. Kemudian hidayah yang kedua meningkat kepada hidayah fi qalbi, yaitu meyakini kebagusan, keindahan Islam dan kebenaran Islam, tetapi belum ada pelaksanaannya. Kemudian meningkat kepada hidayah yang ketiga, yaitu fi'liyah, perilaku. Itulah yang disebut baru kita yaitu sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, untuk takwa belum cukup, yaitu harus menyangkut segi keimanan, ya. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitabnya, rasul, hari kiamat dan takdir baik dan buruknya. Itu disebut mukmin. Mukmin saja tidak cukup, harus disertai dengan afala tafakkarun, afala ta'qilun, sebagaimana firman Allah banyak tersebar di ayat Al-Qur'an. Kemudian itu sebagai pintar dan cerdas. Pintar hanya teori atau tekstual, sedangkan cerdas itu kontekstual. Kemudian berlanjut kepada penjelasan saya, yaitu menyangkut ihsan. Setelah muslim, mukmin, afala tafakkurun, afala ta'qilun, pintaran dan kecerdasan, kemudian ihsannya itu kebajikan, baru disebut muhsin. Muhsin saja tidak cukup, kemudian menyangkut kepada pada kesabaran, sabar. Ya, sabar saja tidak cukup, kemudian meningkat kepada berpasrah diri, tawakal Allah. Nah, disitulah baru disebut orang yang mutakin derajatnya. Tapi itu baru teori. Sedangkan untuk prakteknya, kita meningkat kepada bagaimana tata cara sholat kita, apakah sudah benar dari mulai wudhu, dan bagaimana cara sholat kita tepat waktu, bersih tempat, bersih hati, dan sebagainya. Nah, dikala takbiratul ihram kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita hanya bersama kepada Allah. Ketika banyak masalah, sebagaimana kita berjanji, bersumpah dalam sholat kita setiap waktu, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, ini pengejawahannya cukup memerlukan
pengorbanan perjuangan waktu, tenaga dan pikiran. Ya. Jadi kalau belum mencapai ke situ, sholat kita masih diragukan. Karena sholat sendiri terbagi juga menjadi 3 bagian. Sholat yang pertama derajatnya baru disebut mengerjakan, ibarat tukang baru mengumpulkan batu-batuan, pasir, ya, besi, paku, kayu dan sebagainya. Nah, tingkat yang kedua, sholat mencapai derajat yang kedua yaitu mendirikan. Nah, mendirikan apa? Kita sudah tahu kelengkapan syarat-syarat sholat sahnya, kemudian wudhu, tempat dan tepat waktunya. Kemudian meningkat kepada yang paling berat adalah menegakkan. Ketika sholat, waktu kita menggerakkan dari takbiratul ihram hingga salam itu baru pekerjaan teori, baru berupa simbol, ya, lambang-lambang. Tapi prakteknya sholat adalah ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup kita makanya harus bersambung pada Allah. Nah, ini kalau menyangkut baru ilmu, kita berilmu dalam Islam yaitu dari mulai syariat, tarikat atau tarekat, kemudian pada hakikat atau hakikat, kemudian pada makrifat. Baru itu yang keempat. Untuk mencapai yang kelima adalah sebagaimana para wali itu sudah kafatul Islam. Nah, kebanyakan orang takwa itu baru sekedar di bibir dan juga baru sekedar himbauan. Tapi rumusan takwa belum mencapai seperti apa yang saya terangkan saat ini. Nah, banyak orang berkeluh kesah di dunia maya, di Facebook sebagaimana saya lakukan. Teman-teman banyak berkeluh kesah, tapi apa sih solusinya untuk menghadapi hidup ini? Ya. Kesulitan-kesulitan hidup tanpa kita ikhtiar, hanya doa saja, itu tidak ada artinya. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Sedangkan amal tanpa ilmu adalah mustahil, ya, sia-sia. Dalam beramal juga perlu keikhlasan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sahabat fillah yang saya kasihi, yang saya cintai, mudah-mudahan yang saya ungkapkan ini dapat direnungkan, dapat dipahami dan kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya, bagian yang kedua yaitu menyangkut surat yang pertama kali turun di Gua Hira yaitu surat Al-Alaq, atau ayatnya yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, ini saya bagi dua untuk penjelasannya. Al-Alaq darah, kita kembali kepada lihat di surat Al-Baqarah ketika Allah menerangkan kepada para malaikat dan jin di surganya Allah, yaitu Allah tidak menciptakan manusia yang namanya Adam, ya Adam muslim, ya ayyuhalladzina amanu, untuk lu aku tidak ciptakan manusia yang namanya Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika rancangan ini sudah mau diwujudkan Allah, malaikat protes. Bahasa kerennya itu sebenarnya kasar, protes, tapi sebenarnya malaikat mengatakan bahwa ya Allah, kenapa engkau tidak menciptakan manusia yang kerjanya pertumpahan darah? Tidakkah hambamu ini yang sering bertasbih memujimu setiap hari, banyak hari, ya, tidak cukup engkau menciptakan manusia yang kerjanya? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dua hal. Ya, ini kenapa malaikat mengetahui perbuatan manusia yang pekerjaannya bertumpahan darah? Pertanyaannya, analisanya adalah dua. Pertama, apakah Adam itu adalah sebuah nama individual personal atau sebuah komunitas? Sebab kalau dikatakan individual, ya pada saat Allah hendak menciptakan Adam, ya baru Adam, artinya belum ada manusia. Jadi ketika yang kedua dikatakan kalau itu sebagai komunitas, maka Adam adalah sebagai lambang daripada pemimpin. Karena pada penciptaan langit dan bumi, awal pembentukannya di surga, langit dan bumi masih bersatu.
Pada periode proses berikutnya terjadi pemisahan secara qadratullah, menurut kehendaknya Allah. Karena sifat dan zat yang berbeda, maka langit dan bumi pada penciptaan yang kedua, langit dan bumi berpisah. Di mana bumi berpisah dari langit masih dalam kondisi laut dan daratan bercampur, membeku kurang lebih menurut ahli 8.000 derajat. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita jangankan untuk mendekat lemari kulkas, kita di luar rumah saja sudah membeku, apalagi sampai di tempat sumbernya. Nah itu kemudian yang ketiga, setelah langit dan bumi berpisah dan bumi masih dalam keadaan satu, kemudian pada tahap yang terakhir bumi mencair, ya seperti geyser es itu mencair, akhirnya berpisah membentuk daratan dan lautan. Lautan 2/3 bagian, sedangkan daratan 1/3. Nah, disinilah pengertian yang oleh malaikat protes. Kemungkinan pada saat itu memang manusia sudah ada di alam dunia, tapi sebagai simbol pemimpin Adam sebagai nabi, pemimpin umat manusia pada saat itu. Nah, kemudian kenapa Allah tidak marah kepada malaikat yang memprotes? Kalau kita biasanya sebagai bos, sebagai majikan, sebagai pemimpin biasanya marah. Untuk apa kau berkata begitu? Untuk apa kau tahu seperti itu? Allah tidak. Makanya Allah secara diplomatis mengatakan pada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, sebutkanlah isi langit ini. Ya. Kemudian setelah Adam menceritakan tentang itu, ya, pada saat malaikat protes, kemudian bunyi protes begini pada saat itu. Qalu ataj'alu fiha ma yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian setelah Adam mengatakan apa yang diperintahkan Allah, baru mereda, melemah, malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ceramah orang singkat, mudah-mudahan berkenan dan bersambung di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya, sahabat fillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.